Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap semangat ya, karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Marilah bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Kamis 17 Maret 2022 tertulis dalam kitab Markus 14 ayat 22. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Markus 14 ayat 22. Jadi dinamangani nasida, dihidat Yesus maroti, dipasu-pasu ma, diponggoli, jala diperlehon matu nasida, huhut madidok, jalo hamu ma dagi kudoon. Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang di masa-masa Passion atau masa-masa Prapaskah, di mana di sepanjang masa-masa Passion ini kita sedang merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan Yesus yang akan ditangkap, diadili, disalibkan dan mati. Itu semua sudah terjadi di beberapa ribu tahun silam. Dan sekarang ini adalah masa-masa bagi kita untuk merenungkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus bagi kehidupanmu, bagi kehidupanku, bagi hidup kita semua. Kita mengingat saudara-saudara, sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengadakan perjamuan makan malam terakhir, the Last Supper, bersama para murid-muridnya. Pada perikop kita hari ini dikatakan kalau Yesus mengambil roti, memecah-mecahnya, lalu membagikan kepada murid-murid. Tentu roti yang digambarkan di dalam perjamuan ini bukan sekedar roti saja, tetapi ini adalah tanda Yesus membelah tubuh, mengorbankan hidupnya untuk murid-muridnya, mengorbankan tubuhnya untuk umat manusia. Untuk apa sih Yesus mengorbankan tubuhnya, mengorbankan dirinya? Yesus menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Upah dosa ialah maut. Di dalam kitab Kejadian pun, ketika Allah memberikan perintah kepada manusia, semua buah pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya, tetapi buah pohon di tengah taman ini tidak boleh engkau makan. Sekali-kali engkau memakannya, maka engkau akan mati. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melanggar perintah Allah, maka kita berdosa dan upah dosa ialah maut. Tentu kita tidak pantas hidup hari ini. Kita tidak pantas diberi kesempatan sampai hari ini, karena setiap hari kehidupan kita tidak lepas dari perbuatan dosa. Hukum sudah diberikan kepada kita, 10 hukum Taurat, firman Tuhan yang sampai kepada kita. Kita tidak mampu melakukannya secara sempurna. Kita terlalu menuruti keinginan-keinginan daging kita, mengikuti hawa nafsu manusiawi kita. Itulah sebabnya Yesus menjadi manusia dan rela mati, memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya menjadi tebusan dosa-dosa kita. Ini adalah satu peringatan. Perjamuan ini adalah peringatan bagi murid-murid akan Yesus, akan pengorbanannya. Itulah sebabnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima perjamuan kudus, kita harus mengingat kembali betapa tidak layaknya kita hidup di dunia ini, betapa tidak layaknya kita di hadapan Tuhan. Tetapi kematian Kristus melayakkan kita,
Kematian Kristus memulihkan kita, memperbaharui kehidupan kita. Manusia lama kita dimatikan dan kita dibangkitkan dan dihidupkan kembali, dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Tentu sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, perjamuan itu akan membuat kita merefleksi kehidupan kita, merenungkan kembali kehidupan kita. Ketika kita masih menikmati dunia ini, kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Bertobatlah, berubahlah. Ketika kita masih mendengki, kita masih cemburu, berubahlah. Syukuri apa yang menjadi bagian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Tetapi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertahan di dalam imannya, di dalam mengikut Kristus, dia akan diselamatkan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai renungan kita pada hari ini, ketika Yesus memberi makan murid-muridnya, ketika Yesus membagikan, memecah roti, membagikan hidupnya untuk tebusan dan keselamatan bagi murid-muridnya dan juga bagi hidup seluruh manusia, hendaklah kita mengingat itu kembali dan kita menyadari hidup kita adalah anugerah, kasih karunia daripada Allah. Untuk itu, marilah kita jalani kehidupan kita lebih baik lagi. Mari kita jalani hidup kita kembali ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Mari kita tinggalkan kehidupan kegelapan. Mari kita masuk ke dalam jalan kebenaran. Mari kita merenungkan kembali bagaimana penderitaan Yesus untuk keselamatanmu, bagaimana penderitaan Yesus untuk keselamatan kita. Dan biarlah itu tidak menjadi sia-sia, sehingga keselamatan yang sudah diberikan menjadi bagian kita yang tetap, dan kita menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita dan memampukan kita melakukan firman-Nya dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang hidup di dalam kebenaran seturut dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan dan menghibur kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur atas keselamatan, pembaharuan, pemulihan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan dan kami layak menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, ajari dan kuatkan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami di dalam nama Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke jalan yang tidak benar. Jangan biarkan kami mencari jalan yang menyenangkan hati kami dengan hasrat yang sia-sia. Biarlah kami selalu berjalan di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya, keluarga kami, saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tetap semangat, salam sehat selalu bagi kita semua. Kiranya apapun yang kita kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Hora!